Oke, selamat berjumpa lagi para pemirsa di Sinpo TV. Kembali lagi berjumpa dengan kami di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, kali ini biasanya nih kalau misalnya yang namanya Beken, kita berbicara bukan hanya cuma sekedar ngomong doang ya. Oh ya, Nah, kalau kita ngomong loh. iya, tetapi Tapi ada isinya dong. Ada isinya, yaitu kita membahas seputar tentang namanya bisnis, kita membahas tentang komunikasi, dan juga tentang namanya pola pikir ataupun mindset. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang business maximizer, dan teman saya, Donny De Keizer, seorang speakerpreneur. Nah, kali ini pastinya sudah hafal dong. Ya. Topik kali ini tentang apa? Tentang pengusaha Menghadapi pengusaha raksasa. Nah, itu maksud gue. Harus lihatnya ke sini ya. Menghadapi pengusaha raksasa. Kenapa lihat gue? Iya. Walaupun saya tanpa melihat, tapi jari saya udah menuju ke sana ya. Oke, para pemirsa dari Sinpo TV. Jadi kita kali ini akan membahas tentang pengusaha raksasa. Kenapa nih? Ya, saya akan membahas dulu nih, Coach Doni ya. Jadi kebanyakan para pengusaha itu ya takut untuk menghadapi para pengusaha-pengusaha yang dibilang gede katanya ya. Gede, dan ini misalnya mereka mulai dari nol. Ya, ketika mereka mau mulai dari awal, mereka pengusaha awalnya nih ya, bukan persis selalu sama, mulai misalkan dari gerobakan. Nah, ketika mulai dari gerobakan, mereka takut nih, kalau pas waktu lagi biasa, lagi belum sampai bagus gitu kan ya, nggak akan ada siapa-siapa yang ganggu. Tetapi ketika udah mulai laris, wah, mungkin disorot di TV juga ya kan. Nah, mulai pengusaha-pengusaha yang besar itu masuk, bisnisnya boleh juga nih. Oh, dilirik sama pengusaha besar maksudnya? Di liriknya ini, yang bermasalah bukan cuma di liriknya, dia buat yang sama. Oh, pengusaha besarnya bikin yang sama dengan bisnis pengusaha kecil ini. Walaupun rasa bisa berbeda ya. Misalkan jadi rasanya berbeda, tapi ini produknya sama nih. Sehingga apa yang terjadi? Wah, di situ kayaknya lebih adem nih. Yang satu kan lebih panas nih di sini nih. Ya kan? Jadi orang akhirnya pindah. Itu pemikiran ya, pemikiran. Itu ketakutan dari pengusaha kecil ketika memulai bisnisnya. Takut kemudian diakuisisi secara bisnis ya. Oleh pengusaha besar. Karena bisnisnya dianggap memiliki prospek begitu ya. Iya, nah ini ketakutan. Jadi katanya begini ya, bahkan ada ketika waktu itu saya punya klien ya, bilangnya gini, Coach, katanya kita capek-capek ya mikirin, Coach, katanya ya, kita mikirin marketingnya, kita mikirin brandingnya, jualannya, sellingnya kayak gimana ya. Tetapi ketika kita misalkan udah bisa sampai besar, ketika kita udah berusaha, kita dicaplok lu katanya. Cara-cara kita semua ditiru katanya. Nah, jadi kalau misalnya ditiru ini, saya harusnya ngapain lagi? Apa saya tutup aja atau gue jual aja sih? Gitu. Nah, Tapi bukankah itu tugas Coach Roni ya? Bisnis maximizer. Itu memaksimalkan. Sebelum membesarkan. Makanya ketika ketemu dengan saya, cuci otak. Nah, kalau dari pengalaman dari Coach Doni nih, berapa banyak sih pengusaha yang bisa berpikir seperti itu? Atau banyak nggak yang mungkin akhirnya mereka membatalkan niatnya menjadi seorang pengusaha gara-gara kepikiran kayaknya tadi hal yang sama? Ya, memang tidak sedikit ya pemirsa, apa yang dikatakan Coach Roni tadi. Ada pengusaha yang ketika memulai, dia bisa tumbuh dan berkembang karena dia confident. Dan dia memiliki satu rahasia dapur. Ya kan? Harus di dapur ya rahasianya ya? Ya, kiasan aja lah bro. Gitu kan? Tapi tidak sedikit juga yang kemudian sulit berkembang, kemudian akhirnya stuck di situ atau bahkan kemudian gulung tikar karena dihantui ketakutan diakuisisi, dicaplok oleh pengusaha besar. Itu dia. Ya, itu yang banyak terjadi juga kan di masyarakat kan. Nah, tapi jangan khawatir pemirsa, karena kita akan memberikan tips bagaimana agar pengusaha kecil bisa besar dan yang besar juga mungkin bisa kolaborasi lah ya. Ya, bukan jadi makin kecil ya. Jangan dong. Ini ala dari Coach Doni dan Coach Roni. Nah, tetapi mesti kita tahu dulu nih para pemirsa dari Sinpo, untuk tahu dulu yang disebut dengan pengusaha besar, pengusaha raksasa itu apa sih? Ya, pengusaha yang badannya besar. Oh, jadi kalau pengusaha itu badannya besar-besar semua dong? Jadi pengusaha kecil itu yang badannya kecil, pengusaha besar yang badannya besar. Maksudnya badan usahanya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai salah nih pemirsa Sinpo, nanti, tadi kata Coach Doni harus jadi orang yang besar katanya badannya. Makan yang banyak. Bukan ya, jadi pengusaha besar itu biasa sebutannya apa sih, Coach? Macam-macam, tapi mungkin jamak kita dengar istilah konglomerat ya. Taipan, maka orang bilang ada perusahaan konglomerasi. Ya, betul ya. Kalau katanya Bang Hotman Paris itu, ini temen konglo gue. Oke. Tapi kata anak-anak gaul bukan konglo. Apa? Kok anak-anak kolong katanya. Oh, anak kolong ya. Iya. Bolak-balik doang aja lah. Jadi gimana tuh kalau misalnya dari definisi konglomerat itu sendiri? Nah, kalau bicara definisi terkait dengan topik kita
pada episode kali ini, kita balik dulu ke layar besar. Layar besar, pengusaha besar, konglo besar. Di Harus sebelahnya sesuai Coach yang Roni. benar dulu ya, yang formal dulu ya. Tentu kita akan melihat dulu apa yang dikatakan oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baru Silakan saya Coach mau Roni. nanya nih ya tentang dibaca yang KBBI. keras, Oke, Coach Roni. pengusaha besar itu adalah mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan. Jadi yang mempunyai banyak ya. Jadi kalau cuma punya satu belum besar. Artinya, kalau dia punya anak cabang, anak itu bisa termasuk besar nggak? Nanti kita bahas ya. Jadi terus apa lagi dia bilang? Perusahaan besar adalah yang beranggotakan berbagai macam perusahaan. Nah, sama ya. Holding ya? Holding. Jadi kalau misalnya dia punya anak perusahaan baru ya, bergerak dalam bidang usaha yang bermacam-macam. Bermacam-macam. Ini kunci ya, bermacam-macam ya. Jadi maksudnya pengusaha yang bermacam-macam bisnisnya, maksudnya dia harus beda jenis atau gimana nih? Iya, bisa beda jenis, produknya bisa macam-macam, istilahnya dari hulu ke hilir bisa. Ya, contoh misalnya consumer goods ya kan? Atau produk-produk yang misalnya nih ada sebuah konglomerasi yang dia kemudian bisnisnya dari orang lahir, ya misalnya rumah sakit yang kemudian melayani persalinan, kemudian ada properti, ya kan, ketika orang tumbuh harus punya rumah, kemudian pendidikan dia punya sekolah dari tingkat preschool sampai tingkat pasca sarjana. Ya wah kan? Lengkap banget itu ya. Iya, ada semuanya kan kolaborasi ya? seperti itu. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaannya yang kemudian memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidup orang sehari-hari. Ya, sehari-hari, mandi, makan mungkin ya. Iya, sampai akhirnya rumah masa depan. Wah. Ya kan? Pemakaman misalnya atau rumah duka misalnya kan. Dia check out juga ada ya. Iya. Di dagangnya juga luar biasa. Sudah tahu check outnya kapan? Iya, belum. Jangan buru-buru ya. Mau berangkat duluan atau gimana? Jangan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tadi yang dibilang kalau misalnya namanya konglomerat itu adalah punya holding istilahnya ya. Kalau namanya pengusaha besar yang punya holding, pengusaha punya bermacam-macam kayak gini, pastinya punya dong yang namanya pesaing. Oh iya, banyak. Ya kan? Jadi pesaing itu istilahnya tergantung persepsi juga sih. Kalau ada kan yang mengatakan begini, pesaing terberatmu adalah dirimu sendiri. Jadi yang lain nggak dilihat dong. Nah, kita lihat yang lain. Nah, kalau kita lihat yang lain, siapa sih pesaing itu? Nah, ada 3 nih, Coach Roni ya. Yang pertama, pesaingnya itu adalah dari mereka yang usahanya sejenis. Ya, misalnya Coach Roni bisnisnya di bidang kuliner. Nah, pesaing utamanya. Bisa contoh deh langsung kita misalkan saya dagangnya siomay. Siomay ada lagunya loh. Siomay. Oh, itu beda. Jauh. Bakmi aja deh, bakmi. Gue suka bakmi soalnya. Bakmi apa? Ya, bakmi, ya kan? Bakmi boleh. Tahu bakmi kan? Tahu. Mbaknya mie kan? Jadi misalnya Coach Roni punya usaha bakmi, kemudian saya juga ikut-ikutan bikin usaha bakmi. Bakmi Roni sama bakmi Doni. Bakmi Doni. Nggak bedanya, bakmi saya itu porsinya besar-besar. Atau misalnya bentuk mie-nya lebih lebar. Lebih lebar, bakmi lebar. Bakmi lebar. Berarti pesaing utamanya Coach Roni itu adalah bakminya Doni. Nah, itu yang pertama. Yang sama ya. Itu yang pertama. Kedua adalah perusahaan konglomerat. Nah, ini maksudnya gimana misalnya lagi? nih kita buka usaha bakmi, tapi kemudian sebut saja misalnya Unilever, ya kan, membangun usaha bakmi Unilever juga. Wah, lebih banyak jenisnya, tempat jauh lebih memadai, gitu, lebih nyaman, ber-AC mungkin. Dan dia kan suppliernya semua lengkap kan, dari satu korporasi sendiri gitu kan. Nah, ini yang banyak kan ditakutin sama pengusaha ya. Ada satu lagi, yang ketiga yaitu pesaing tidak langsung. Nah, ini yang biasanya sering dilewatkan sama pengusaha. Coba apa ini maksudnya? Nah, kalau pengusaha tidak langsung itu, jadi kalau misalnya pesaing tidak langsung, jadi kalau misalnya contoh nih, Anda pernah nggak nih ya, para pemirsa Sinpo, ya, Anda pergi pas waktu lagi malam makan, ya, wah mau cari makan nih ya, kan biasanya gini Coach, mau lagi malam kira-kira mau makan apa? Makan apa ya, bukan makan siapa ya? Iya, bukan makan siapa dong, makan apa kira-kira? Biasanya yang kepikiran tergantung, pertama, makan malam atau makan tengah malam? Malam banget, udah malam banget. Makan malam after dinner ya? Afternya lagi. Nah, biasanya kan apa? Orang pilihannya nasi goreng, nasi gila, kan? Kemudian jangan sebut merek dulu ya. Nah, kue tiaw, macam-macam lah ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari nasi goreng dulu. Nah, tadi kan dibilang yang sejenis, cari nasi goreng 1A ya, nasi goreng Roni, nasi goreng Doni. Ya kan? Tapi ini ada lagi, kalau misalnya ada orang kan lihat matanya kan kadang-kadang suka lapar mata, ya kan? Jadi pas waktu lagi jalan-jalan lihat, wah lagi ada martabak nih, enak, pengen kan? Jadi dia beli martabak. Ketika dia beli martabak, makan apa yang dirasakan? Kenyang.
Nah, tadi fungsi tujuan dari ketika orang namanya mau cari makanan adalah mengenyangkan perut. Nah, awalnya yang orang dari pengusaha nasi goreng tadi pikir, wah saingan gua kan orang pengusaha nasi goreng, ya kan? Ternyata setelah dia makan martabak itu juga merupakan salah satu pilihan malam, dan dia kenyang, dan dia sudah kenyang, dia selesai. nggak jadi beli lagi. Nah, ini yang banyak kan menjadi namanya masalah. Padahal martabak bagi saya itu cemilan sih. Cemilan, nggak kenyang-kenyang juga. Kan cemilan 10 11. Oh ya ampun. Nah, ini yang kadang-kadang nih ya, jadi para pemirsa Sinpo, para pengusaha, nah ya, para sobat beken ya, kita harapkan nih ya, Coach Doni ya, semua orang yang menonton beken, program beken ini, berikutnya nanti menjadi seorang pengusaha. Amin. Amin. Ya kan, karena ini menjadi seorang program yang bisnis elit dan keren. Nah, jadi kalau misalkan Anda ya menjadi seorang pengusaha, jangan lupa hal yang terakhir. Apa itu? Yang jadi ya adalah pesaing tidak langsung. Karena pesaing tidak langsung ini yang kebanyakan menggerogoti secara tidak sadar. Jadi ketika kita lihat hitung-hitung ya, secara marketing, wah oke, kok kampanye ini udah jalan, kok nggak jalan juga? Dia lupa nih. Pesaing tidak langsungnya siapa. Nah, ini yang sering banget menjadi masalah utama, yang bahkan orang-orang yang pengusaha gerobak-gerobak pun mereka tidak sadar. Ini jarang ya terpikirkan di awal ya. Karena biasanya ketika kita memulai bisnis nih pemirsa, yang menjadi perhatian kita adalah kompetitor langsung. Misalnya buka warung bakmi. Kita langsung antisipasi bakmi gitu kan. Ternyata bakmi saja tidak cukup. Karena bicara soal mengenyangkan perut tadi, ini soal makanan gitu kan. Banyak makanan yang bisa mengenyangkan perut. Ya kan? Ya selain bakmi, nasi goreng, kue tiaw, segala macam gitu. Bahkan sekarang nih, Coach Roni, trennya adalah orang membuat sebuah kuliner yang menjual bukan cuma menu yang mengenyangkan, tapi juga suasana tempat. Itu juga menjadi salah satu permasalahan ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi pastinya ya dengan seorang ahli makanan. Ahli bisnis dong ya. Karena udah bicara makanan, ini ahlinya. Nah, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap di program kita, yaitu di program Beken. Bisnis elit dan keren. Oke, kembali lagi para pemirsa Sinpo di dalam program Beken, yaitu bisnis elit dan keren. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dulu sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi dengan ahli makanan atau ahli bisnis ini, bisnis makanan maksudnya Coach ya. Kita akan dengarkan dulu pendapat dari masyarakat dan pertanyaan-pertanyaannya apa saja yang untuk kita bahas kali ini. Mari kita lihat berikut ini. Halo Beken, untuk Coach Roni dan Coach Doni, saya Fani dari Jakarta Timur. Mau nanya dong, gimana caranya tumbuh kalau selalu masih dihantui sama perusahaan besar? Terima kasih. Halo Beken, saya Yono dari Rawadomba. Ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni, apa sih strategi komunikasi untuk berkolaborasi dengan pengusaha kakap? Mohon dijawab ya Coach, terima kasih. Halo Beken, untuk Coach Doni dan Coach Roni, saya Safira dari Jakarta Timur. Mau tanya dong, cocok nggak ya kalau misalnya memakai strategi ATM dari perusahaan besar untuk UMKM? Terima kasih, mohon dibantu jawabnya Coach. Oke, setelah tadi kita udah mendengarkan nih Coach Doni ya, banyak sekali nih yang istilahnya pertanyaan dari masyarakat. Betul. Yang pertama itu ya. Ini tolong dijawab ya. Pertanyaan pertama dari pemirsa jadi saya yang harus menjawab ya. Oke. Kayak diuji ya berasanya ya. Oke, silakan. Sudah siap? Oh, siap. Oke. Boleh saya 50-50? Arahkan pandangan ke kamera. Oke, siap. Siap menjawab pertanyaan ya? Siap. Dimulai dari angka 10 ya. Bagaimana caranya tumbuh kalau selalu dihantui sama perusahaan besar? Nah, ini dia. Balik lagi ya, kalau saya bisa bilang, ini adalah mindset dulu. Ya, jadi kalau misalnya namanya pengusaha, itu yang selalu saya bilang bahwa pengusaha itu nggak cuma sekedar harus jago hitung-hitungan. Nggak selalu harus jago namanya marketing. Kalau dia jago hitung-hitungan, ya, kalau misalnya dia paling jago, pasti profesor matematika semuanya jadi pengusaha. Betul nggak? Ya, kalau dia jago namanya marketing, dosen marketing semua jadi pengusaha. Ya kan? Tetapi orang yang punya namanya mindset sebagai pebisnis, mindset sebagai pengusaha itu nggak banyak. Makanya pengusaha juga tidak banyak. Maksudnya tahunya nggak usah banyak-banyak atau gimana? Tidak banyak, dan tidak usah banyak-banyak. Ya, bukan karena kita membatasi, tapi kan coba bayangkan seperti ini ya Coach Doni ya. Yang namanya pengusaha, satu ownernya punya banyak sekali karyawan kan? Betul. Nah, kalau misalnya yang banyaknya adalah pebisnisnya,
siapa yang bakal ngerjainnya gitu Iya, kan. iya. Nah, tetapi Anda ya para pemirsa Sinpo ya, para sobat beken, Anda nggak usah khawatir. Anda berada di mana, mungkin saja Anda berada mungkin di pegawainya dulu saat ini, dan mungkin Anda nanti ke depannya menjadi owner bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya tadi ditanya gimana caranya mau tumbuh, ya, benerin dulu pikirannya. Mindsetnya. Ya, kadang-kadang misalnya gini loh, belum maju, misalkan contoh ya di depan panggung nih kita bahas. Iya. Kan Coach Doni juga sebagai seorang speakerpreneur nih kan Iya. ya. Kalau misalnya orang lagi maju di depan panggung, kebanyakan orang kan tangannya dingin, betul nggak? Tangan dingin, gemeteran, pengen pergi ke WC mulu. Iya. Karena apa sih yang ditakutkan? Grogi. Karena dia pikir, wah bakal ada banyak mata yang memandang ya. Seperti kita lagi di sini nih, para netizen, Iya. para Sinpo lovers ya, Iya. para sobat beken semuanya. Banyak ya istilahnya ya. Banyak Tiap dong. segmen ada aja ya. Memang itu tujuannya, nanti kita akan buat lagi. Jadi, kalau misalnya seperti itu semua, yang ditakutkan adalah nanti kalau orang bilang ini bagaimana, nanti kalau orang bilang. Jadi artinya apa? Tidak ada sesuatu yang nyata sebenarnya orang Yes. bilang, tapi itu sudah langsung ditakutkan. Nah, Nah, ini yang bermasalah. Ini mindset utama Yes. ini yang mau saya jelaskan juga kepada pemirsa bahwa kadang orang ditakuti oleh ketakutan yang dia ciptakan sendiri. Entar kalau jelek gimana? Entar kalau produk gua nggak laku gimana? Entar cara jualannya gimana? Entar kalau orang bilang, ih lu kok begini, lu kok begitu. Itu kan belum tentu kejadian ya, Yes, Coach betul, ya. betul. Tapi ketika kita baru mau memulai, kita sudah dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya banyak ketakutan itu kita ciptakan sendiri. Itu dia. Padahal belum tentu. Iya. Kalaupun ternyata terjadi juga, pilihannya adalah ya lanjutkan. Makanya jadi harus benerin dulu di awal yang Ya. pertama. Oke, itu pertanyaan pertama udah terjawab. Oke. Pertanyaan kedua, Coach. Yang kedua, pertanyaan Nantangin pemirsa ya. tadi ini saya bacakan lagi, saya Oke. ulang ya. VT-nya tadi udah disaksikan bersama-sama, yaitu cocok nggak sih kalau memakai strategi ATM? Nah, Amati, tiru, modifikasi Iya. dari perusahaan besar untuk khususnya di UMKM nih. UMKM. Jadi kalau misalnya para UMKM, Anda jangan selalu berpikir gini, kita itu harus pintar semuanya. Banyak orang yang berpikir, wah ini jadi ahlul workshop istilahnya. Ahlul workshop kenapa? Dia ngikutin nih, programnya apa? Dari workshop ke bisnis. workshop. Iya, workshop bisnis. Ikut, workshop marketing ikut, Iya. workshop branding ikut, workshop hitung-hitungan finance ikut. Semua diikutin. Semua jadi jago. Nggak salah dong. Nggak salah. Iya. Siapa yang jalanin bisnisnya? Iya. Siapa yang mikirin? Karena dia pikir, hitungannya masih salah, dia benerin. Iya. Ya kan? Maka nggak boleh jadi namanya CEO, Chief Everything Officer. Oh. Jadilah Executive Officer. Jadi artinya Oke. apa? Ada orang-orang buat didelegasikan. Jadi kalau misalnya di konsep perusahaan besar nih ya, makanya kenapa kita bilang cocok nggak untuk ATM? Cocok ya, karena di perusahaan besar mereka punya posnya masing-masing. Iya. Ya, ada bagian marketingnya sendiri, ada bagian ininya. Betul. Mungkin strateginya mungkin bagus. Mereka itu kan orang-orang pintar semua. Iya. Digajinya mahal, boleh nggak kita pakai? Boleh. Ya sebatas kita tidak melanggar namanya royalti. Kalau misalnya, oh itu dia dipatenin tuh cara kayak gitu. Nah itu nggak boleh ya. Tetapi selama itu tidak ada, maka itu menjadi hak bersama. Boleh, silakan Anda Boleh. tiru. Yang tidak boleh adalah ATP. Apa itu? Amati, tiru, plek. Ya, amati. Masa? Iya. Jadi kalau Oh salah. amati, ATP kan? ATPKP. oh apalagi tuh? Kalau lebih panjang lagi. Amati, tiru, plek keteplek. Istilah baru lagi dari Jerman itu ya. Iya, baru saja saya karang. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu tidak ada namanya kreativitas. Iya, iya, Kenapa ATM itu masih boleh? Karena ada kreativitas di sana. Nah. Jadi kalau para sobat beken, Anda semua masih punya bisnisnya, Anda bilang masih kecil, nggak apa-apa, tiru perusahaan besar. Mana tahu suatu saat Anda menjadi besar dengan Iya. Anda meniru strategi perusahaan besar. Iya. Oke, Nah, yang ketiga. Sebentar, saya setuju dengan kata Coach Roni tadi bahwa memang seorang pengusaha itu untuk memulai tidak harus semuanya pintar ya. Betul. Tidak harus pintar semuanya. Ya. Tapi ada satu Coach. Ya. Jadi Anda harus pintar memilih tim. Wah, betul, Ya betul. Pintar memilih orang yang tepat untuk dijadikan bagian dari tim bersama-sama. Iya. Ya kan? Pemilihan tim menjadi kunci ya, jadi Ya. di sana ya. Oke. Kunci kesuksesan adalah key of success. Panjang. Nah, itu terjemahan doang, Bro. Iya. Oke, pertanyaan Yang ketiga ketiga. tadi dari pemirsa itu adalah apa strategi komunikasi untuk berkolaborasi dengan pengusaha kakap? Nah, kalau namanya komunikasi untuk ke diri Anda sendiri pertanyaan nih. untuk saya sendiri dong ya. Ya, silakan dijawab berarti Coach Tony. Jadi seperti yang tadi Coach Roni katakan juga bahwa kalau saya buntutnya gini, Coach. Pintar saja tidak cukup. Oke. Tapi harus punya kemampuan untuk mengeksekusi kepintarannya tadi. Ya. Dan salah satu kepintaran yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha di level apapun pemirsa, Ya. dari level kecil UMKM, ya kan? UMKM itu kan mikro, ya kan? Iya. Mikro, kecil dan menengah. betul. Ya kan? Betul.
sampai pengusaha kelas kakap atau konglomerat, bahkan memiliki perusahaan banyak yaitu konglomerasi tadi, yaitu communication skills. Nah, ketika kita masih dalam tahap pengusaha kecil, pandai-pandailah berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha kelas menengah atau kelas besar. Sehingga apa? Kita memiliki akses untuk ATM tadi. Ya, ATM atau ATP, KTP, ATM dulu deh. ATM gitu kan. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah masuk dalam level pengusaha menengah, jangan berhenti di situ. Ya, tetap perluas komunikasinya. Ya kan, bukan saja dalam satu area bisnis yang sama, tapi kan kita boleh dong untuk belajar diversifikasi usaha. Sangat boleh. Karena untuk menjadi seorang konglomerat tadi, menurut teorinya adalah perusahaan atau pengusaha yang memiliki banyak bisnis. Ya kan? Pasti bisa ada strategi-strateginya dong untuk namanya. Pasti. Tapi strategi itu bisa jalan sukses kalau kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan itu kan bisa dipelajari dalam bentuk komunikasi bisnis, ya kan? Komunikasi dagang atau apapun istilahnya pemirsa. Jadi kalau kita sudah memiliki kemampuan komunikasi, bukalah peluang, cari ya. Jangan nunggu di depan pintu, di depan teras, peluang akan datang. Enggak. Ya, keluarlah sana. Ya, aktiflah sana. Ini peluang kalau ngomong-ngomong dicari ini orang atau apa nih peluang? Peluang itu kan ada kata uangnya. Jadi kita harus cari gitu kan. Nah, cari peluang berkolaborasi. Datengin. Nah, sekarang kalau saya nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, saya ketemu sama Coach Roni. Ya kan? Curiga nggak kira-kira? Kalau saya, pasti. Kan? Ini lagi mau minjem nih. Pinjam dulu 100. Tapi kalau saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, saya bisa menerjemahkan apa yang saya inginkan. Ya, saya memperkenalkan bisnis saya, kemudian saya ambil hatinya Coach Roni, biar saya bisa ATM tadi, gitu kan. Dan kalau yang saya dekati itu tidak punya perasaan curiga kepada saya, sudah trust kepada saya, sudah percaya, maka transfer of knowledge itu bisa terjadi. Ya kan? Curigation hilang ya? Hilang. Makanya faktor trust itu harus dibangun. Gimana cara membangun trust? Communication. Nah, mungkin harus Coach Doni beberkan juga. Beberkan atau babarkan? Babarkan. Biar ada A dulu daripada E ya. Gimana strategi untuk berkomunikasinya itu? Strategi berkomunikasi untuk berkolaborasi. Berkolaborasinya, betul. Ada 2. Ada 2 ya? Yang pertama, pastikan kita sudah menguasai bisnis kita sendiri. Ya, artinya begini, Coach Roni, kalau kita mau berkolaborasi dengan orang lain, kan kita harus menceritakan dan menjelaskan, memperkenalkan bisnis kita juga. Ya, ada orang-orang yang belum berpikir atau mungkin sampai lupa untuk berpikir bagaimana dia menjelaskan secara singkat sederhana tentang bisnis yang dia jalankan. Tapi mungkin itu kalau misalnya kita untuk ke investor kemana harus ada sesuatu yang dibuat dulu kali. Ya. Ada nanti di tipsnya. Ini Udah. sudah boleh ngajak lihat tips ya kalau begitu. Kalau begitu sekaligus saya akan memberikan tips kepada pemirsa. Ini bukan tips untuk secara keseluruhan, tapi strategi komunikasinya. Strateginya dulu ya. Jadi apa saja langkah-langkahnya. Kalau gitu kita lihat ke arah layar. Balik lagi ke layar. Nah, kita bahas sekarang strategi kolaborasinya. Nah, yang pemirsa, yang pertama adalah jangan lupa bikin profil. Profil ya? Company profile. Maksudnya tentang diri sendiri atau tentang apa? Kalau bisnisnya diri sendiri, kan seorang profesional misalnya dia seorang trainer, MC ya, atau profesi yang diri sendiri kan boleh. Kalau dia korporasi, perusahaannya misalnya jasa, kan produk atau apa, bakmi tadi misalnya, bakmi CR, bakmi Coach Roni misalnya, bikin dong. Ada kompronya company profile ya. Itu yang jadi alat perang kita. Itu jadi peluru kita yang kita bawa misalnya kepada calon investor atau partner atau pengusaha-pengusaha kelas kakap tadi. Kalau saya udah punya itu lebih enak lagi, apalagi yang harus saya lakukan nih? Yang kedua, nih penting. Jangan lupa gabung dalam komunitas bisnis. Sepenting itu kah harus gabung? Iya dong. Aktivitasnya bisnis ya kan. Jadi gabunglah dengan orang-orang yang menjalankan aktivitas yang sama di bidang bisnis ya kan. Nah, itu nanti akan kita bahas segmen berikutnya detailnya. Yang ketiga yaitu kita harus proaktif. Yaitu tadi saya bilang kalau hanya menunggu saja di rumah gitu kan, dia nggak akan datang sendiri. Kita kalau sudah gabung dalam sebuah komunitas, kita aktif. Kita ajak kenalan, kita ajak ketemu. Nggak boleh diem-diem aja ya? Kan? Iya, ngopi-ngopi ya kan. Jangan baru ngajak ketemu pertama langsung pinjam dulu 100 ya kan. Nah, langsung nanti dijauhin ya? Di blok WA kita gitu kan. Dan yang terakhir adalah harus pandai memilih partner yang tepat. Ini mungkin saja nih ya kan, Coach Roni ini kan seorang konglomerat. Saya ingin ATM, saya ingin mempelajari
dari bisnisnya. Tapi belum tentu juga tepat buat bisnis saya. Betul. Ya kan? Betul. Nah. Itu tadi sesuai dengan Coach Doni bilang bahwa yang paling penting itu adalah orangnya dulu. Maka communication skill itu penting banget. Nah, pastinya nih para pemirsa Sinpo ya, pemirsa Sinpo TV, pastikan terus Anda tetap mantengin di dalam channel Beken ini karena channel Beken ini akan selalu memberikan tips-tips yang menarik nantinya pasti di segmen selanjutnya. Maka tetap pastikan Anda tetap di Beken, di bisnis elit dan keren. Oke, terima kasih para pemirsa Simpo TV yang masih terus bersama dengan kami di dalam program acara Beken, bisnis elit dan keren. Nah, tadi kita sudah banyak membahas nih, Coach Doni ya, tentang bagaimana mindset dari perusahaan supaya yang masih kecil ini bisa juga menjadi besar, siapa pesaingnya ya, dari beberapa VT-VT tadi yang ada. Nah, mungkin di sini saya pengen nanya juga nih tentang dari Coach Doni ya, berbicara tentang komunikasi, ya, bagaimana cara orang UMKM ini untuk berkomunikasi yang baik ketika dia ingin menjadi pengusaha yang besar nantinya. Ya, memang saya katakan tadi komunikasi itu penting ya, tapi tidak melulu semua apa-apa itu dikomunikasikan dalam bentuk kata-kata atau verbal ya. Nah, kita tanya sama Coach Doni yang ada di layar ya. Jadi Doni bertanya kepada Coach Doni ya. Nah, hari ini saya membuat sebuah kutipan buat pemirsa, yaitu semakin besar usaha seseorang, semakin sederhana kata-katanya. Artinya apa? Ya, kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang besar bukan cuma kata-katanya, tapi actionnya harus lebih besar daripada kata-katanya. Bukan berarti kata-kata tidak penting ya, Coach ya. Kata-kata itu penting ya, karena kata-kata itu kan juga sebagai bagian dari upaya untuk menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Betul, setuju. Ya kan? Setuju. Tapi jangan lupa nih, saya kelilipan nih. Ada yang mikirin nih, jangan-jangan pengusaha bakmi tadi. Itu mungkin tadi yang ingin berkolaborasi kayaknya lagi nyebut-nyebut sama Coach Doni gitu kan. Jadi artinya begini ya pemirsa ya, kata-kata itu penting, kemudian diaktualisasikan dalam berbagai bentuk seperti misalnya company profile tadi, itu kan aktif untuk mencari kolaborasi, masuk dalam komunitas bisnis gitu kan. Tapi yang paling penting itu adalah kata-kata itu saja tidak cukup. Jangan kebanyakan kata-kata, tapi harus lebih besar usahanya. Padahal Coach, kalau misalnya kita diajarkan untuk namanya pitch deck, kita tuh harus bisa mempunyai kata-kata ya. Betul. Tapi kata-kata itu kan kalau diberikan penjiwaan, kalau Anda yakin dengan apa yang Anda katakan, Anda tidak perlu menaikkan volume suara Anda. Nggak perlu banyak, selamat datang kemarin. Nggak perlu ya kan? Keyakinan itu kan tidak hanya dengan akan mulai intonasi kan, tercermin dengan cara ekspresi. Mungkin yang paling penting adalah mulailah dari sekarang. Kalau Anda mengatakan saya akan buka bakmi Doni, akan melulu nggak buka-buka, ya kan? Kalau Anda menunggu semuanya sempurna, seperti lagu itu sempurna, nggak akan jadi bakmi Coach Doni misalnya gitu kan. Tapi tuangkan dalam kata-kata yang positif, kemudian mulailah sekarang juga kata-kata itu bisa kita gunakan untuk apa? Mencari dukungan, kemudian mencari market, pasar, ya kan? Ini dukungan nggak dalam rangka politik kan? Tidak, apa saja tentu kan. Dimulai dengan kata-kata, tapi ingat pemirsa, usahamu harus lebih besar daripada kata-katamu. Iya, jangan cuma sekedar ngomongan doang aja ya. Nah, makanya saya juga buat suatu kutipan, nggak mau kalah dengan Coach Doni di sini. Kita tanya sama Coach Roni yang ada di sana ya. Di layar ya. Jadi kalau misalnya saya bilang di sini kutipan menurut coach yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Ya, mengubah persepsi akan membuat sesuatu yang kecil itu akan bertumbuh menjadi besar. Jadi kalau misalnya seperti ini Coach Doni, yang membedakan pengusaha besar dengan pengusaha kecil adalah bagaimana cara dia memandang diri dia sendiri. Ingat nggak ceritanya waktu zaman ketika Donald Trump bangkrut? Ya, saya belum lahir, bro. Wah, berarti saya udah tua sekali. Ketika Donald Trump itu bangkrut, dia kan ditagih sama bank. Ya kan? Biasanya kalau orang ditagih sama bank kayak gimana? Bilangnya kayak gimana? Ya udah, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Dia mau jual, semuanya mau dijual. Perusahaannya mau dijual, aset-asetnya semua dijual. Nah, Donald Trump bilang apa? Saya nggak mau berhenti. Kalau dia hobi ngegolf, saya nggak mau berhenti ngegolf. Katanya, saya tetap mau ngegolf. Justru kamu harus bayarin saya. Gimana saya mau balikin uangnya kalau saya nggak dimodalin?
Iya. Kamu harus balikin. Akhirnya kayak gimana, Coach Malah Doni ya? ditambah lagi? Ditambahin lagi. Dan akhirnya dia berhasil. Nah, jadi balik lagi di sini ya, para sobat beken semuanya. Kalau misalnya Anda mau jadi pengusaha besar, besar dulu secara pikiran. Ya. Dan tadi dibilang sama Coach Doni, benar banget tuh ya. Ya. Itu dia tadi dibilang, jangan cuma besar di kata-kata. Betul. Tindakan juga harus menyertai, selaras, betul ya Coach ya? Ya. Jangan sampai cuman kita, wah jago ngomongnya, wah nih orang jago ngomong doang nih. Ya. Ya kan? Padahal ya nih Coach ya, ini mungkin saya curhat secara pribadi nih Ya, Coach. curhat on air. Ya. Jadi banyak nih di asosiasi atau di mana yang untuk yang pebisnis lah ya. Oh ya, bukan IPSA kan? Bukan. Karena ini kan program IPSA. Nah, jadi bagaimana tuh? Mereka banyak kan ngomongnya, wah, gua usahanya udah gede. Ya kan? Padahal usahanya baru kecil gitu loh ya. Tujuannya buat apa? Nah, ini yang sering banget bermasalah. Tujuannya supaya meyakinkan orang lain mau masuk sama dia, akhirnya uangnya dibawa kabur, Coach. Oh, dari awal niatnya udah jelek. Tapi kalau untuk memotivasi boleh kan? Boleh, sangat boleh. Makanya pas waktu lagi di awal ini kita harus pastikan dulu tujuannya buat apa. Jadi balik lagi nih ya, para sobat beken semuanya. Kalau misalkan Anda ingin menjadi pengusaha yang besar, pastikan dulu mindsetnya benar. Nah, balik lagi mindset lagi Iya. kan. Tapi memang mindset itu seperti pondasi rumah ya. Betul. Nah, karena kalau misalnya kita berbicara namanya bisnis itu kan mulai dari mindset dulu, betul kan? Jadi kalau misalnya tanya ini kok kita bicara mindset doang, enggak. Karena ada beberapa isu-isu ya. Jadi kalau misalnya beberapa episode ya kita akan selalu mendiskusikan, enggak cuma sekedar mindset. Nah, ini adalah isu yang paling sering, makanya kita bahas ya kan, tentang bagaimana mindset menghadapi perusahaan raksasa ya, bagaimana perusahaan misalnya untuk bisa berkembang nanti ke depannya, gimana dia memandang dirinya dan bagaimana tentang cara komunikasinya. Balik lagi. Tapi mindset itu kan temannya banyak. Apa Coach. tuh? Selain mindset ada main bola, main kartu. Iya. Itu main ya. Main ya, bukan main. Artinya yang mau saya katakan begini Coach Roni ya, bahwa memang kita harus fokus untuk mempertajam dan mindsetnya ini kan harus benar dulu nih. Iya. Tapi bukan berarti selama menjalani prosesnya kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Betul. Ya, main-main tanda petik tadi itu. Iya. Contohnya begini. Pada waktu kita sedang mendaki gunung, kita berharap menikmati keindahan pada saat kita mencapai puncak gunung. Iya. Tapi sebenarnya pada saat proses mendaki itu pun, kita bisa menikmati pemandangan kok. Iya. Iya, Kebanyakan orang ketika lagi mendaki gunung, fokusnya langsung ke atas. Ke atas. Nggak lihat kiri kanan. Iya, padahal seperti lagu kan, kiri kanan, Oh, ku iya. lihat saja. Ketahuan banyak ya angkatannya. pohon cemara. Iya. Sekarang udah enggak. Artinya begini loh, bersabarlah para pengusaha, nikmati prosesnya. Selama kita membangun bisnis kita Ya. bisa happy kok. Iya, betul. Ya kan, namanya jatuh bangun wajar. Ya kan, pada waktu lagi membangun ya kan, Ya. kita bisa menikmati prosesnya. Lagian peluang juga nggak jauh-jauh, Coach. Ya, kadang-kadang orang terlalu memandang tuh jauh banget ke depan. Ternyata di depan mata ya. Ternyata di samping kiri kanannya depan matanya dia nggak ambil. Wah, saya pengen segmen market yang ini misalkan contoh nih. Makanya saya dari Iya. tadi itu ya mikirin pengusaha-pengusaha di depan, tapi saya lupa. Saya mau pinjam 100 dulu, Bro. Nanti kita Yang urusin terdekat. belakang. Jadi kadang-kadang ya ada misalnya orang berpikir yang bisnisnya pengen go internasional. Ya, padahal di nasionalnya belum. Nggak usah nasional, se-RT aja belum. Iya, gitu kan ya. Jadi pikirkan dulu siapa yang ada di sekitar kita gitu kan. Siapa yang bisa kita jual ya kan. Bagaimana bisnisnya di dalam sekitar kita. Bener nggak? Siapa yang bisa kita jual atau apa yang bisa kita Apa jual? yang bisa kita jual ataupun siapa juga boleh, Coach. Oh, maksudnya jasa. Ya, kalau speaker planner kan kita jual orang-orangnya. Ya, Ngeles terus aja. Ya, karena salah satu ciri dari pengusaha adalah bisa ngeles, Coach. Ya, saya dulu lesnya les matematika. Ya, les itu dia. biologi. Nah, jangan khawatir ya para sobat beken, karena kita juga akan membekali Anda dengan berbagai tips-tips nanti ke depannya. Makanya Anda selalu pantengin namanya Sinpo TV ya, terutama di dalam program beken ini, karena kita juga akan banyak membahas tuh ya, Coach ya, nanti ke depan ya. Nah, sekarang mungkin terakhir nih ya, untuk membahas tentang yang disebut dengan namanya bisnis itu sendiri, terutama tentang pengusaha raksasa. Jadi, strategi kita, tadi kan udah ada strategi kolaborasi, ya kan? Jadi, gimana caranya kita ya, kalau misalnya kita tetap takut, Coach? Ya takut apa? menghadapi dari perusahaan raksasa ini. Mungkin secara dari komunikasi kita menghadapi, mungkin kita sebagai
orang investornya. Nah, pengusaha besar ini, oh udahlah, pokoknya dia nggak akuisisi, gue invest di lu deh. Nah, gimana cara kita ngomongnya biar kelihatan elegan, nggak kelihatan, ada yang mau invest ya, hore, akhirnya jual murah. Nah, itu kayak gimana, Coach? Oh, iya. Sebenarnya ini kan hanya, kembali lagi soal mindset tadi. Iya. Kalau mindsetnya udah kebentuk, pasti akan tercermin juga dari sikap dan kata-katanya. Yes. Nah, percaya diri penting ya untuk Iya. menghadapi pengusaha besar tadi, Iya. ya kan? Nah, begini, kalau saya menjadi pelaku pengusaha kecilnya, Iya. kemudian Coach Roni datang kepada saya, Iya. ingin mengakuisisi, ya, nomor satu, kenapa dia mau mengakuisisi saya? Betul. Pasti dia akan melihat Ada alasan ya? Iya, bukan cuma soal produknya kan. Saya cukup percaya diri nggak dengan produk saya? Betul. Artinya kan kalau saya tukang masak, itu kan ada di tangan dan resep dan bumbu saya kan. Betul. Belum tentu juga ketika kemudian perusahaan itu diambil alih oleh perusahaan lain, kemudian bisa jalan dengan baik kan. Betul. Tetap masih membutuhkan saya. Nah, betul. Itu yang setiap kali kalau misalnya investor lihat ketika lagi pitching, siapa manajemen key person? Dia siapa? lihat orangnya. Betul. Ya kan betul. banyak terjadi nih pemirsa ketika kita buka pangkas rambut misalnya. Ya. Ya kan kita Anda hanya sebagai investor, tapi Anda tidak belajar tentang bagaimana teknik misalnya kan, paling tidak tahulah dikit-dikit gitu kan. Nah, ketika bisnis sudah membesar, yang tukang pangkas rambutnya kemudian nonton acara beken nih Oh, di Simpo oke. TV. Akhirnya kemudian terinspirasi untuk buka pangkas rambut sendiri. Nah, ketika dia buka pangkas rambut sendiri, kosong dong. Ya kan? Rumah makan juga begitu. Kadang ketika sudah rame, dia berpindah, dia mandiri, dia bikin sendiri gitu kan. Nah, jadi bagi investor juga tentu Ya. memiliki komunikasi yang baik itu perlu. Ya, Artinya dua arah. Dua arah ya. Dari pengusaha yang kemudian kecil mau bertumbuh besar, Ya. dia perlu komunikasi yang Ya. baik, bisa belajar dari yang besar. Yang besar juga mau tahu paling tidak urusan di dapur itu seperti apa, walaupun tidak sampai perintilan. Iya, itu dia. Iya kan? Kebanyakan investor itu yang dijebak karena dia tidak mau ngurusin. Tidak nanti ke ngurusin. dalam. Artinya gini, mengurusi itu kan kalau dia memang nggak mau badannya kurus nggak apa-apa bro. Maksudnya begini, dia harus memahami. Iya. Ya kan, kalau dia tidak punya waktu untuk mengurusi semua Ya operasional, pasti kan nggak mungkin nggak mengurusi mungkin semua, juga, nggak mungkin, ya kan? Dia bisa percaya atau Iya. taruh orang di situ. Betul, itu dia. Jadi orang itu memegang peranan yang sangat Ya. penting banget. Nah, ini juga pernah nggak istilahnya apa ya, Coach Doni? Jadi nggak ada ujuk-ujuk. Orang Ya. pas waktu tadi yang pangkas rambut Ya. tadi, tiba-tiba si orang tukang pangkasnya, oh dia mau bikin usaha, dia bilang saya bisa nih, ya kan, karena udah laris. Dia bikin langsung kita bayarin, Langsung. tiba-tiba langsung melesat. Nggak mungkin Nggak, juga. iya. Karena balik lagi ada namanya kunci manajemen. Ya. Iya kan? Di mana kuncinya? Nanti di bagian tips, bro. Nah, maka pastikan selalu Anda tetap pantengin di dalam program di Sinpo TV ini, khususnya di dalam program Beken, yaitu di Bisnis Elit dan Keren. Oke, kembali lagi para pemirsa Sinpo TV ya. Terima kasih telah tetap bersama dengan kami tentunya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, kali ini tadi Coach Doni udah janji nih, ya kan? Janji untuk kasih tips-tips. Wah, tips tapi bukan artinya tipis-tipis ya. Oh iya. Tips ini Ya, artinya Coach Roni banyak dulu ya. lah. Ya, Kan karena ini saya dari yang soal memulai mindset ya. dulu. Oke. Ah. Nah, jadi yang pertama, kalau Oke, tips saya yang pertama. sabar. Biar Oke. lebih cantik ini kita coba lihat ke layar sama-sama lagi. Tips dari Coach Roni ini termasuk menyangkut tips soal mindsetnya ya. Yes. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana tips untuk bisa menjadi pengusaha yang kecil menjadi besar, yang pertama adalah Anda desain dulu mindsetnya. Maksudnya ya. apa itu? Jadi Anda program dulu. Wah, program makin lebih pusing lagi ya. Desain aja udah. Jadi Anda bentuk dulu. Anda pikirkan dulu Anda mau jadi seperti apa. Oke. Anda pikirkan, oke, saya mau menjadi pengusaha raksasa. Siapa? Ukurannya itu siapa? Ya kan pengusahanya. Siapa atau perusahaan apa yang Anda pengen menjadi seperti bagaimana ujungnya gitu kan? Ada figurnya. Ada figurnya. Oke. Mungkin kalau ada tokohnya lebih bagus lagi, jadi Anda bisa tahu ya company-nya seperti apa. Anda cari tahu dulu sebisa mungkin. Karena buat apa? Supaya Anda tahu bagaimana strategi buat ke depan. Karena kalau misalkan setiap kali Anda cuma berpikir, wah ini saya cuma pengen jadi orang yang kaya. Kaya itu nggak jelas. Ya, betul kan? Kaya hati, Iya. kaya harta, Sukses. kaya Sukses. utang, Betul. kaya juga kan. Betul. Sukses pun juga nggak jelas. Iya. Sukses yang kayak gimana, Iya. ya kan? Makanya sukses itu tidak boleh abstrak. Makanya. Tapi harus konkret. Nah, makanya di dalam ini tipsnya adalah Anda desain dulu mindsetnya. Anda desain dulu pola pikir Anda sebagai seorang pengusaha. Sebelum nanti yang kedua, masuk tips yang kedua, yaitu adalah desain langkah-langkahnya. Karena Anda sudah tahu nih yang pertama,
oh saya pengen jadi seorang perusahaan ini, perusahaan yang gede nih. Iya. Iya kan? Iya, Tanpa menyebut merek lah ya. Jangan ngomong gede mulu, lihat gue lah. Iya. Dari segmen 1 lihat bilang gede raksasa, lihat Karena ke contoh paling sebelah dekat sini. nih ada di sebelah. Nah, jadi kalau kita lihat perusahaan yang besar, lihat ya ke kiri. Ya kan? Perusahaan yang besar, jadi kita harus tahu dulu perusahaannya apa, produk apa yang dijual, gimana dia bisa maju, siapa aja orangnya, manajemen seperti apa, legalnya seperti apa, gimana cara dia mengelolanya, itu harus tahu. Supaya pas waktu lagi yang kedua ini, dia tahu langkah-langkah apa. Jadi yang terkait dari yang tadi segmen di kedua, gimana cara kita melakukan ATM. Nah, jadi bagaimana cara kita meniru perusahaan-perusahaan besar ini, kemudian kita lakukan modifikasi. Oh, itu perusahaan terlalu besar, kita nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita lakukan perubahan sedikit-sedikit. sesuaikan ya. Sesuaikan. Customize ya. Yes. Maka masuk yang di dalam yang ketiga, diselaraskan ya antara yang tadi sudah kita pikirkan tadi, yang kita sudah desain programnya ya, yang sudah kita pikirkan kita mau jadi seperti apa, kita selaraskan. Supaya apa? Semua tindakan kita, semua strategi-strategi kita menuju apa yang kita inginkan. Karena kebanyakan orang ini, biasa nih Coach Doni ya, kebanyakan orang kebalik. Ya, Kebalik gimana? kebaliknya gini. Biasanya kalau pengusaha itu bilangnya gini, udahlah katanya, nggak usah dipikir dulu, pokoknya yang penting Ntar jalan aja. dulu, hajar dulu, action dulu katanya ya. Saya pikir kebalik itu ke Pulau Dewata gitu. Itu ke Bali. Ke Bali, ya kan? Ke Bali, Kak. Oh ya bener juga, ke Bali Iya. jadi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen bisa menjadi seorang pengusaha yang besar, balik lagi kita harus tahu dulu ya. Kita ujungnya mau kayak gimana, daripada kita usaha-usaha ternyata salah jalan loh. Dan itu biayanya mahal. Iya, iya, iya. Biaya mahal kayak gimana? Bisa kita terseok-seok, bisa bangkrut, betul nggak? Oh. Ya kan? Dan itu pasti akan dialami. Ketika dulu, Coach, ketika saya memulai keluar dari namanya pegawai, wah itu luar biasa. Ya, penghasilannya. Bukan naik ya. Luar biasa, blok. Nyungsep kan. Ya, dari situ buat belajar. Ternyata teori dengan tindakan belum tentu bisa sama. Oke, betul kan makanya ya? harus diselaraskan. Harus diselaraskan. Karena Selaraskan ini menyamakan frekuensi ya? menyamakan frekuensi, menyamakan tindakan. Jadi kalau misalnya orang bilang itu integritasnya terlihat di sini. Berarti orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang selaras pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Yes, betul Benar ya? sekali. Nah, kalau itu tips dari saya nih, Coach Doni. Nah, kalau dari Coach Doni kayaknya kita butuh 1 SKS. Tapi boleh dibocorin sedikit Biasanya sih dong. 8 SKS. gitu kan. Wah, biar panjang ya itu. Iya, tapi terkait dengan apa yang Coach Roni katakan tadi soal integritas kan. Yes. Makanya kalau bicara integritas itu kan orang itu harus selaras pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya. Perbuatan, betul. Nah, dari aspek komunikasinya sendiri pemirsa, tips komunikasi dari saya itu yang pertama adalah Anda harus berkata dan bertindak besar. Nah, saya ngomong sendiri soal besar nih ya. Ya. Nah, kalau bisa dibilang berkata besar tuh maksudnya kayak gimana tuh? Teriak kah? Atau Oh, kayak enggak. gimana? Biar para sobat beken tahu semua nih. Kreativitasnya ditingkatkan bukan volume suaranya. Oke, kreativitas. Iya, Ya. jadi justru malah ada orang-orang tertentu ya, Ya. yang ketika dia berbicara dengan power yang tidak usah berteriak, tapi cukup dalam. Wah. Itu impact dampaknya lebih besar. Ya, orang bilang itu seakan-akan dia berteriak. Wah. Ya, jadi yang harus dibesarkan itu bukan suaranya, tapi improvisasi dan kreativitasnya. Maknanya kalau dari kata-kata, yes. Karena itu berkata dan bertindaklah besar. Artinya apa? Besar ini maksudnya adalah visinya harus besar. Ya, ya. Ya, kalau visinya masih kecil, kata-katanya, perbuatannya ya kecil-kecil aja. Ya, mulailah dari kata-kata dengan bertindak, ya, berkata dan bertindak besar. Nah, kalau bertindak besar itu maksudnya apa sih? Apakah dia ini disebut dengan namanya massive action kah? Yes, dan dia fokus pada visi besarnya. Oke. Ya, fokus pada visinya, fokus pada tujuannya, bukan fokus pada masalahnya. Karena ketika kita sedang naik ke puncak gunung, ya, yang tinggi-tinggi sekali, Iya. kiri kanan, itu kan tidak mulus kan, kata Coach Iya, Roni kan. harus dinyanyikan ya kalau. Maksudnya begini, kalau kita fokus pada nanti di puncak gunung itu, Yes. kita bisa melihat pemandangan yang indah, maka ketika ada halang rintang, ya, ada kemudian semak belukar, Yes. ada kerikil, kita tidak mengalami masalah karena kita tidak fokus pada kerikilnya. Ya kan? Oke. Karena kita fokus pada tujuan kita. Saya mau sukses, Iya, saya mau iya, sampai ke puncak bukit gitu kan, puncak gunung. Iya. Nah, proses pasti tadi kan kata Coach Roni kan pasti ada masalah, Pasti kemudian ada tidak rintangan, mulus, ada rintangan, tantangan, ya ya. kan? Oke. Fokus pada visi besarnya. Iya, iya. Pada saat yang kita lihat itu adalah tujuannya. Oke. Jadi ada orang-orang yang ketika kita ajak untuk bekerja sama bersama-sama,
bagaimana Anda menjelaskan visi besar Anda. Biar orang itu bisa melihat, oh, saya akan sampai di sana. Nah, ketika orang sudah tahu saya akan sampai di sana, maka dia akan menjalani proses. Yes. Ya kan? Yeah. Nah, kalau dia tidak tahu visi besarnya sampai di mana, Nggak akan ada. kena kerikil sudah, Iya. aduh, Ada mau dibilang kemana ini? seperti ini, Coach. Ada orang yang bilang tuh ya, mau jadi cacing atau mau jadi naga. Iya. Kalau saya kebetulan sionya naga. Kalau cacing nggak ada sio kan? Nggak ada sio. Nah, jadi artinya gini, Coach. Cacing ada lagunya loh, Coach. Oh, apa tuh? Cacing aja lewat muka Tak sengaja rumah. itu. Itu lagunya kayaknya Tenda Biru ya. Iya, angkatannya udah Oh, ketahuan iya. ya. Karena penyanyinya udah jadi anggota DPR sekarang. Silakan dicek ya generasinya ya. Nah, jadi Coach, ya, dia orang bilang begini, kalau bisa bilang mau jadi cacing atau mau jadi naga, ini bercerita tentang apa? Apa tuh? Orang kemampuannya untuk mengambil risiko. Oh, yes. Ya kan. Jadi namanya pengusaha, kalau misalnya nama pengusaha naga, dia berani untuk mengambil risiko yang besar. Iya, Ya iya, kan? iya. Bukan artinya wah yang ini nanti misalnya contoh yang paling gampang. Risiko yang besar apa? Nanti para sobat beken bingung semua kan. Misalnya contoh yang paling gampang. Saya mau mengambil pinjaman. Di bank. Pinjaman di bank, Ya. pinjaman usaha, Ya. bisa jadi saya pinjaman. datang ke Ya. Sinpo Bank. Ya kan? Saya bisa mau jadi minta kredit. ya, atau dia datang ke investor, ya kan? Tapi orang-orang yang mau jadi naga ini berani bilang, saya penjualan akan sekian, padahal belum mulai. Iya, Iya kan? baru rencana ya. Baru rencana. Tapi yakin kan? Iya. Nah, itu tadi saya katakan, Coach. Berkata dan bertindak besar. Betul. Nah, kalau yang dari pengusaha yang dibilang mau jadi cacing, ya jadi pas waktu lagi ketemu sama investor, ya saya sih belum mulai ya. Saya sih, udah ngomongnya udah pelan. Saya nggak ya bisa jamin ya, Pak, ya. Saya nggak janji. Ya pas waktu lagi ngomong, mudah-mudahan saya usahakan, gitu ya. Semoga bisa nanti kita sama-sama besar. Nah, Namanya juga usaha Iya. ya, Pak ya, gitu. nah, ini yang sering bermasalah ya. Nah, lalu itu kan tips yang pertama nih. Iya. Tips yang keduanya, Coach. Nah, terkait dengan apa yang Coach Roni katakan tadi, Iya. kalau Coach Roni datang ke Bank Sinpo misalnya, ke Sinpo Bank untuk mengambil kredit, ya, membutuhkan modal kerja sebesar 2 triliun misalnya. Wow, gede ya. 2 triliun itu angka yang besar. Ya kan? Kenapa harus 2? Ya karena 2 miliar sama 2 triliun beda. Oh iya, oke. Ya kan? Nah, ada satu kata kunci nih, pemirsa, ya. Ketika Anda datang ke bank, Yes. ingin pinjam modal, Yes. maka berpenampilan besarlah. Maksudnya begini, kalau Anda ingin pinjam uang atau ambil kredit di bank, datanglah ke bank selayaknya Anda berpenampilan seperti Anda pemilik bank itu. Wow. Oke, jadi Ya. harus terlihat tercermin juga Oh ya. iya dong. Dari grooming kelihatan gitu. Yes, Oke. jadi jangan datang ke bank itu ya, Anda tidak melakukan persiapan. Anda datang, kalau Anda masih menggunakan transportasi publik, please datang lebih awal. Ya, sebelum rapi-rapi Anda, ya? sebelum Anda ketemu dengan manajer kreditnya, belok kanan, masuk toilet dulu. Buka tas ininya, tas Doraemonnya. Keluarin sisir, ya, pomade-nya atau apalah, cuci muka, ya, pakai apa itu pembersih wajah gitu kan. Iya. Pastikan Anda tidak bau keringat, Anda tidak lusuh, tidak lecek. Kenapa? Kalau Anda datang dengan kondisi seperti itu, saya jamin orang tidak akan tertarik untuk memberikan kredit Iya, pada Anda. iya, betul. Gimana Anda bisa meyakinkan bank? Kalau meyakinkan orang lain, meyakinkan diri sendiri aja Anda tidak bisa. Iya, iya, Ya kan? iya. Nah, ini Tips perlu ya. ini perlu menurut saya begini. Karena visual ya, Coach Betul, ya. betul. Orang melihat kita itu kan bisa dipercaya apa enggak kan 5 sampai 7 detik pertama itu kan dari Dari visual. visual, betul. Dan saya mungkin cerita nih ya, Coach Doni ya. Saya pun juga dulu sebagai banker, saya pun pernah Ya. tertipu karena visual seperti itu. Weh, yang datang saya bukan. Bukan. Jadi visualnya kenapa? Penampilan betul. Mungkin dia ikut program beken ya. Ah. Tapi sayangnya waktu itu belum ada program beken ya. Jadi dia benar-benar berpenampilan keren banget. Iya, ya. betul. Dia datang mau meminjam uang kan. Karena saya lihat, wah ini orangnya bagus ya, rapi. Hangi ya kan. Iya. Bawa koper. Wah ini pasti pengusaha besar. Iya. Wah kita kasih pinjaman yang besar. Akhirnya masalah. Dan Ya, ternyata memang dia itu penipu. masalahmu kan? Iya. Nah, tapi Anda jangan bikin masalah seperti itu. Kenapa? Integritas tadi. Iya. Ketika Anda sudah punya satu kekuatan grooming penampilan di Yes. awal, jaga kepercayaan. Kenapa? Coach Roni, karena penampilan Anda
bersuara lebih keras daripada kata-kata Anda. Luar biasa. Nah, jadi program beken ini bukan untuk Anda memanipulasi orang lain. Oh, bukan. Ya, Anda tapi harus tahu sebagai pengetahuan. tipsnya, Anda harus tahu triknya. Sebagai pengetahuan, Iya. bagaimana cara buat nanti ke depan. Luar biasa sekali nih ya, Coach Doni ya. Banyak sekali tips-tipsnya, banyak sekali yang tadi kita udah bahas dari pemirsa. Dan ternyata tidak terasa ya. Tidak kita terasa. harus berpisah nih untuk episode kali ini. Tapi jangan khawatir ya. Karena kita akan selalu menghadirkan tips, kemudian teknik, cara bagaimana untuk bisnis yang keren dan juga elit. Ya. Oh, kebalik ya. Bisnis elit dan juga keren gitu kan. Soalnya jatah dia biasanya. Ya, maka pastikan Anda selalu berada di dalam program beken, yaitu bisnis elit dan keren. Nah, pastikan bersama dengan saya Roni Francis Dan saya Doni The Kaiser. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.